Oke, lanjut lagi kita. Ya kalau silver itu kontraknya tuh besar ya. Jadi faktor pengalinya memang jadi lebih besar. Ya. Jadi si spek. Nah, ini kontraknya 5.000. Bandingkan dengan yang gold. Gold itu kontraknya 100. 100. Kenapa jadi apa yang membedakannya kalau dia 1.500 satunya cuma 100? Ini untuk yang di sini Pak, di apa? Di futures ya begini dia. Kan kita kan trading pakai kontrak gitu ya. Nah, di rumusnya ya ini kan itu saya rubah ini. Di rumusnya itu begini, si profit atau loss bukan profit bagi loss ya Pak, tapi profit atau loss itu sama dengan pertama kan selisih harganya. Saya dikurangi buy. Kemudian dia dikali kontrak. Nah, baru kemudian dikali lot. Ini rumus standarnya ini. Nah, rumus standarnya adalah ini, sell dikurangi buy kali kontrak. Di gold kontraknya 100. Jadi kalau di gold ini 100 di sini. Kontraknya 100. Di silver kontraknya 5.000, Pak. 50 kali lipat lebih pasti floatingnya pasti nilainya 50 kali lipat. Belum masukin harga ya Pak ya. Nilainya udah jelas hasil pengalinya ini. Kalau ini sama dengan ini selisihnya sama-sama 0,001 gitu ya. Silver unggul 50 kali dibandingkan. Silver 50 kali Pak. Jadi kalau kita lagi floating 10 dolar di gold minus 10 dolar. Kalau di silver enggak 10 dolar. 500 Pak. Jadi kemarin tuh ada satu nasabah tuh begitu dia pagi-pagi dia tanya ke saya gini, kenapa katanya ini baru 1 poin loh katanya. 0,1 loh katanya. Oh, udah 500. Baru dia detailnya ternyata bukan XAU USD, tapi XAG ya Pak, silver. Tapi kalau jadi naga banget tuh Pak. Taruh deh catnya saya buka deh. Baca urat mengulas sendiri kan jadi ngeri sendiri. Black. Kalau salah fatal ini udah. Tapi menarik sih. Coba ya. Tuh, kalau satunya ya Pak, kita kita tutup-tutupan gitu ya, kita pakai kayak model trading 2 garis ya Pak, kita pantau trading 2 garis terhadap silver. Ini kita tutup dulu begini. Oh, saya mendingan pakai ini deh. Pakai apa screen capture aja dulu. Ini nunggu ada yang bergejolak nggak gitu. Saya cut Pak 1.000 Pak. Udah pusing nih. Gara-gara ada yang balik arah itu Pak, si apa Euronya kenceng banget.
Pas euro naik kenceng, golnya belum jatuh. Masalahnya euro ya Pak, euronya kenceng banget. Satu Pak, golnya kan yang satu kan terkunci, yang satu terbuka. Jadi satu gol, satu euro, kalah si golnya. Golnya masih diam. Golnya euronya udah ngegas. Ya udah deh, gak usah pusing deh. Ntar cari lagi gitu Pak. Ini warnanya saya tutup. Nanti pakai warna hitam. Kita misal dari sini ya Pak ya. Warna putih. Balik gitu. Iya. Misalkan kita dari sini. Saya mau mengamati dia dua garis terhadap si silver. Ya. Nah, ini awalnya begini nih ya. Semoga jelas. Berarti kan saya punya support. Ini nggak usah pakai panah. Terus dia garis lurus saja. Supportnya yang ini. Panjang lagi kayak gitu. Yang resistennya ini terlalu dekat. Saya rasa kita ambil yang ini aja. Ini saya ini. Kita lihat. Breakoutnya begini. Nah ini breakout nih. Oh, berarti sebentar aja tuh Pak. Dapat 2 kali Pak. Dapat 2 kali. Karena yang bagian yang ini. Bagian ini berarti ini bisa saya pindahkan ke sini. Yang di sini. Yang ini candle yang ini tuh nggak kita lihat, yang di sparkle kita nggak lihat. Ini sepertinya di sini dekat ini. Memang serem Pak. Namanya juga ini kan, ini jelas butuh jantung yang benar-benar kuat lah Pak ya. Kalau jantung nggak kuat jangan di silver deh. Dan kemarin tuh benar-benar bingung si apa nasabahnya bingung. Gimana ceritanya gitu kok tiba-tiba mahal banget katanya. Gol kan nggak gini loh, ternyata dia mau di gol tapi salah klik. Nah itu breakout. Oh, lumayan. Ini 2 kali Pak, kalau Bapak mau 2 kali. Tapi 2 kali hancur. Klik 2 garis itu benar-benar 1 hari 1 kali kayaknya. Dapat lah. Yuk kita cari duit lah. Nah ini si baru aja diomongin silvernya mau breakout. Menit 59. Ngeri-ngeri sedap sih Pak. Kan? Untung aja saya klik keluar. Ini kayaknya mau turun lagi. Saya rasa menit 59 saya mau ambil sell dia nih. Dasarnya ininya. Kayak doji nih selesai dah. Udah hammer. Jadi itu kalau itu jadi bearish ya konfirmasi. Ini juga asik. Ponnya breakout tuh ya kayaknya menit 59 ya. Ada banyak pilihan sekarang. Euro, gold, atau pound? Jangan terlalu banyak pilihan, Pak. Loh, ini hari Putra ada pilihan, Pak. Yang paling diperhatiin nih pound. Kayaknya breakout ya. Terus kenapa saya sendiri yang tarik karena ya yang nggak terlalu rendah gitu ya kalau ngambil style kan kayaknya bener aja. Ini mungkin pakai H1-nya lebih pas.
59 ya, menit 59. Euro juga sama nih. Bearisnya balik ya. Ini Tapi euro kalau mungkin dilihat satu candle lagi deh, butuh 15 menit lagi. Di gold gold kayaknya lancar ini. ya Pak. Sepertinya juga lancar kayaknya. Coba kita coba aja lah. Nah, saya rasa gold ya kayaknya. Ini udah selesai. Dow Jones juga jatuh. Gimana Pak? Gimana Pak Chandra? Silakan. Bentar. Oke Pak, boleh Pak, boleh Pak. Boleh Pak, boleh Pak. Share gitu boleh nggak Pak? Silver enggak ya gitu ya. 50 kali. Butuh jantung 50 kali Pak. Jantungnya butuh 50 kali, repot itu. Buset tuh batu-batunya baik banget Pak. Semangat kita Pak, harus Pak. Gimana ceritanya kita nyerah Pak? Saya termotivasi bener tuh lihat filmnya itu tuh Pak, yang apa? Yang konglomerat Thailand yang itu tuh yang jualan bisnisnya apa? Rumput laut yang nggak salah ya. Makanan ringan rumput laut itu ya. Kalimat yang paling keren itu jangan menyerah, jangan pernah menyerah. Sekali menyerah kita habis. Apalagi ini itu kita udah kayak bodoh-bodoh gitu ya, ngeliatin chart aja lama-lama terus kita nyerah. Ya bener Pak, jangan menyerah. Kalau ada uangnya Pak, kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada, berusaha dapat uangnya Pak. Nah ini Pak, gini Pak, kembali ke masalahnya, inti masalahnya kenapa sampai kita habis Pak? Sebagian besar nih pertanyaannya ini Pak, kita kendalakan selalu di sini nih. Karena juga sebagian besar dari kita ya Pak, memang nggak berpikir ini gitu. Jadi kita cenderung cuma melihat ya, kadang-kadang aneh gitu. Saya sering ketemu nasabah itu pertanyaannya tuh kalau soal trading forex gitu ya. Kalau soal trading forex yang pertanyaannya tuh bukan berapa sih modalnya gitu ya. Berapa ya modal biar bisa masuk ke forex gitu ya. Tapi pertanyaan selalu begini, minimalnya berapa? Ini dampak buruknya adalah misalkan kita jawab kayak di GK kan minimalnya 200. Deposit awal ya Pak, deposit awal. GK kan bisa dengan 200 dolar. Jadi kepikiran, nanti tinggal cek nih. Kemudian begitu ngeliat marginnya cuma 25 aja untuk 0,1. Bisa emang store yang 300.000 juga bisa setelah store ini gitu ya. Bisa, jadinya ya begitu. Menit 59 belum ya. Jadi kemudian banyak yang ini nggak jadi ya, ini nggak jadi. Euro juga ragu, pound yang masih menarik nih. Jadi kemudian kita itu seakan-akan tidak pernah berpikir sebenarnya berapa sih kebutuhan modal untuk trading forex itu berapa ya? Karena memang ya kalau di forex ini rada rancu soal modal. Beda dengan di saham kali ya. Di saham itu kapital jelas bicara gitu. Kalau kita pakai kapital rendah, beli saham yang murahan, ecek-ecek, dia naik ratusan persen juga nggak berasa. Tapi kalau kapital besar, berasa banget. Sehingga di sini
kuncinya ya begitu nih. Bagaimana biar kita tetap punya modal? Kita mesti pertama tuh netatin dulu modal kita berapa. Kalau modal kita 1.000 deh misalkan. Nah, yang selanjutnya adalah resikonya resiko terburuknya gimana? Berapa kali kita mau kalah gitu ya. Nah, ini sih itu gunanya Kondemo. Kondemo itu kita gunakan untuk tahu ya. Misinya si Kondemo itu untuk nyari berapa kali SL berturut-turut. Kita pernah punya histori SL berturut-turut berapa kali gitu. Berturut-turut ya Pak, jadi nggak ada tadi barusan masuk PON SL, masuk Euro SL, masuk Gold SL. Nah, itu 3 kali turut-turut. Kemudian yang entry keempat profit. Nah, itu buyar, berarti berturut-turutnya cuma 3 kali. Kenapa ini saya gunakan model kayak gini? Itu kalau di risk management itu tuh ada yang resiko kan 2%. Risiko itu sebaiknya cuma 2%. Risk hanya 2% aja. Risiko kan hanya 2%. Kenapa? Kenapa ini bagus? Karena kalau pakai 2% ini, maka kita itu punya jatah SL berturut itu 50 kali. Sampai duitnya habis. Kan kalau 50 kali SL-nya senilai 2% kan dari modal gitu ya Pak ya. Dari balance yang kita setorkan, maka ya selesai. 100% habis kan. Jadi di sini Bapak lakukan demo, tapi demonya harus serius. Pengertian seriusnya begini, kalau misalkan Bapak bikin kayak di GK kan, kalau Bapak bikin demo nggak ngotak-ngatik apa-apa itu kan langsung dapat 5.000. Pas lagi pakai 5.000 jangan pakai 0,1. Kan dia kan marginnya cuma 250 satu lotnya. Satu lot 250 ya 10 lah gitu Pak. Pakai lotnya 10. Jadi serius gitu kan 10. Nah, ini kita lihat nih, Bapak bisa secepat apa menghabiskan dia dengan SL yang berturut-turut. Kalau misalkan nggak ada di story ini, Bapak nggak ada 50 kali berturut-turut, mungkin Bapak bisa pakai risk yang 5%. Ini terjadi oleh 20 kali SL. Kalau nggak ada juga, Bapak bisa pakai yang 10%. Ini berarti Bapak lagi pakai yang 10 kali. Ini menit 59, coba kita lihat. Pokoknya masih mantep nih. Engulfing tuh. Goldnya enggak jadi. Euro enggak, Euro juga masih. Oh, udah skip, udah lewat. Skip aja deh. Dia nggak breakout nih. Ini kita udah berada di level-level agak rendah ya kalau di time frame ini. Satu sih belum. Ntar dulu deh. Sini. Mungkin Bapak bisa pakai yang 10 kali. Nggak ada juga. Wah, keren nih Pak. Ini Bapak bisa pakai yang 20%. Karena ternyata Bapak cuma 5 kali aja betul-betul SL-nya. Masih juga nggak ada Pak. Keren Bapak. Ini kan berarti kan cuma 2 kali nih. Tapi begitu kena 2 kali langsung habis. Wah, keren. Makanya di demo itu pakai 10 lot Pak. Jangan pakai 1 lot, itu nggak akan ada gunanya gitu. Kalau pakai 1 lot kita ya misalkan seperti apa sell gold tadi malam di 5.000 satu diamin aja. Kita saking frustasinya, aduh dia udah 2.000-an lebih, ya udah tinggal tidur. Doh beneran akhirnya tengah malam dia langsung jatuh, pagi langsung benar-benar jatuh. Ya, jadi nggak ada keseriusan kita jawab kesini. Tapi kalau pagi 10 MC duluan kan Pak sebelum harganya jatuh. Tapi itulah demo ya. Demo itu selain pelajari ini adalah
adalah saatnya atau satu-satunya kesempatan Bapak untuk loss. Jadi di demo ini belajar loss. Mempelajari tentang loss gitu. Bukan belajar. Banyak yang kan menggunakan Kondemo untuk mengetes, menguji sistem. Sistem itu udah pasti bagus, Pak. Udah pasti profit. Semua sistem itu yang disebarkan itu, yang diajarkan, yang didiskusikan di banyak forum. Apalagi kalau udah didiskusikan di banyak forum. Itu kan artinya udah diuji oleh banyak trader gitu ya. Udah pasti bikin profit. Nah, sekarang kita mau tahu kelemahannya di mana dari sistem itu. Saya bisa kena SL berapa kali berturut-turut dari kalau saya pakai sistem ini. Nah, itu pakai demo. Karena kalau nguji sistem di akun demo, ada yang bagiannya sakit hati saat dia di periode di mana dia profit terus. Kan nggak bisa withdraw. Ini saya ganti dengan risknya, saya ganti dengan deposit. Jadi kalau Bapak punya histori SL yang sampai 50 kali berturut-turut, Bapak nggak boleh setorkan lebih dari 2% dari modal yang Bapak punya. Jadi kalau modal Bapak 1.000, kalau Bapak punya histori 50 kali kena SL, maka Bapak store-nya cuma $20 aja. Berarti nggak bisa di GK. Nggak bisa trading soalnya kalau di GK store 20, balance-nya 20 aja nggak cukup. Berarti bukan di GK. Nah, kalau Bapak kemudian SL berturutnya ada 20 kali, Bapak boleh store 5% dari modal Bapak. Modal yang Bapak siapkan. Jadi di sini konsepnya modal bukan balance. Ini konsep saya nih. Saya menyebutnya dengan cash management. Ini kita polanya dulu nih. Kenapa ini penting gini ya Pak? Kalau misalkan kemudian Bapak putuskan untuk menyetornya 10% dari modal, maka kan kita juga bisa menganggap ini sebagai 10 kali deposit gitu ya. Atau saya suka nyebutnya 10 peluru. Nah, saat pakai 10 pelurunya, nggak ada salahnya kan Bapak di dalamnya pakai money management. Taruhlah 5% gitu ya Pak ya. Setiap kali masuk posisi langsung siapkan SL senilai 5% dari balance atau dari equity gitu. Jadi berlapis dia Pak. Nah, kalau begini, ini dia Pak. Kapan habisnya? Habisnya hanya akan terjadi kalau Bapak benar-benar udah ngebuang 9 peluru, udah tinggal 1 peluru lagi. Kalau dengan kayak model kayak gini, misalkan Bapak pakai yang 10%, peluru pertama loss, MC gitu ya, kan masih ada 9 peluru ya, storkan lagi, loss juga, sisa 8. Store lagi, habis juga dalam waktu yang sama dekat 3 kali, udah 7 peluru. Saya rasa itu udah saatnya kita hening dulu, kita pelajari kembali kenapa 3 kali berturut-turut ini salah gitu. Tembakannya kok meleset semua. Apa bagian yang untuk membidiknya yang keliru gitu ya, kita tinjau ulang. Terus mungkin kita perlu menenangkan diri, Bapak udah tenang, kembali ke demo beberapa saat, atau kembali ke coin yang sangat kecil beberapa saat, baru kemudian kembali lagi dengan peluru yang itu, peluru sisa 7. Kalau kemudian Bapak udah ngelempar 7 peluru, sisa 3 peluru nih Pak, dan masih juga salah, kayaknya resign deh Pak, daripada modalnya habis. Canda ya, bagian yang itu biasanya sih Pak. Biasanya di peluru-peluru ke-5 ke-6 itu dia pulih dia. Nah, kalau kita pakai yang 10% nih Pak. Ada bagian serunya lagi, bagian dari sini. Ini konsep aja, ini konsep. Karena kalau kita pecah begini nih, nggak harus kemudian misalkan pas Bapak pakai store 100, berarti kan balance yang Bapak setorkan kan cuma $100 yang pakai 10% ya Pak ya. Ini nggak artinya juga Bapak
hajar semua gitu. 0,25 dolar ya berarti 0,4 langsung sikat 0,4 gitu. Atau 0,1 ditahan tuh sampai minus sampai habis sampai MC. Enggak harus gitu, Pak. Bapak bisa di dalamnya juga Bapak bisa aja pecah dia dalam beberapa kali kesempatan gitu. Nah, di bisnis ini target ya. Kapan sambil kok? Di bisnis target awalnya intip dulu, walah dia breakout walah tadi benar harusnya. Bentar. Gue belum, masih ada rapat. Target awalnya itu break even dulu kan Pak. Nah, ini di sini jadi pertanyaan nih. Kalau misalkan dari awal Bapak setorkan 1.000, maka target break even-nya adalah $1.000 tentunya ya. Jadi Bapak target awal kerjanya kita adalah membuat si equity-nya jadi 2.000. Baru Bapak mengalami namanya break even point. Break even point adalah kondisi di mana kita sudah bisa mengambil kembali modal yang kita setorkan dengan bisnis terus jalan. Jadi kita setor 1.000, kalau equity udah 2.000, kita tarik 1.000, dibalance kan untuk sisa 1.000. Bisnis jalan, masih jalan gitu. Trading masih jalan. Bandingkan dengan yang ini. Mana yang lebih gampang dicapai? Kalau kita dapat kenyamanan dalam kerja, tentunya targetnya bisa capai. Tapi kalau ini tekanannya luar biasa di sini. Kalau kemudian loss, saya masih ada peluru. Kalau ini sampai habis, nggak ada duit lagi, selesai. Dan kembali ke pertanyaan dasar kita, modalnya dari mana? Kalau nggak diatur modalnya, si modal nggak di manage, ya hancur lah Pak. Pasti hancur. Dia kan begini. Di mana saya bisa nyelipkannya? Oh ini gini deh, ini saya kecilkan. Tuh kecilan. Katanya, nah, katanya begini Pak. Ini katanya, cuma saya lupa siapa yang ngatainnya itu. Udah saya Google hilang Pak, nggak ketemu. Dia nggak bilang manajemen luar biasa. Dia cuma bilang manajemen yang baik. Apa aja yang bisa dimanajemen? Yang pertama tentunya waktu, karena pasar ini kan 24 jam. Kalau kita nggak ngatur itu ya repot ya. Bisa HP itu mesti kita lem ke tangan gitu ya, biar bisa ngeliat pasar terus-terusan. Nah, sabar, santai. 2110 ya, siap-siap di sini lah. Ketegangan akhir pekan. Untung nggak ngambil, dia nggak jalan. Apa yang bisa kita manajemen? Pertama waktu. Waktu harus diatur baik-baiknya. Kenapa trading bareng dirancang untuk jam 8 sampai jam 10? Karena di situ menurut saya waktu yang terbaik untuk mulai trading. Sesi UK ketemu dengan ending UK ketemu dengan awal US. Pemainnya lagi numpuk semua. Harga biasanya emang ganas di sekitar jam 8 sampai jam 10. Di atas itu udah nggak terlalu seru. Sebelum itu juga nggak seru. Sedikit-sedikit aja pergerakan. Nah, kemudian selain waktu, modal tentunya ya. Modal itu harus manajemen. Nah, kalau Bapak nggak manajemennya, ini ada yang itu juga, ada kadang-kadang saya juga
Ada yang bilang, Pak, saya modalnya dari ini, dari 10% gaji saya katanya. 10% ya Pak dari gaji Pak. Bulan 1 loss, bulan 2 loss, bulan 3 kalau sampai bulan kelima udah 50% gaji yang hilang kan Pak. Tapi bagus, kalau bilang gitu juga ya anggap aja tiap bulan ada peluru gitu. Cuma kadang-kadang tuh Pak, habisnya itu di minggu awal gitu, habis, baru nyetor langsung habis, minggu kedua bengong. Pelurunya udah nggak ada soalnya. Pelurunya nunggu bulan depan. Nah, tempo yang terlalu lama itu juga kadang-kadang bikin kita sentuhannya hilang gitu loh Pak. Nggak nangkep lagi kita, jadi kayak tadi malam, gol ini lebih cenderung turun gitu, kita pergerakannya udah kita rasakan gitu. Nah, kalau kita kemudian skip gitu, kita nggak lihat beberapa waktu, nah itu kayaknya kayak perlu kenalan dulu dengan si goldnya. Di situ kemudian jadinya gagal kalau yang pakai nyetornya di setelah gajian baru di store gitu ya. Terus habis, terus durasi panjang lagi sampai gajian baru nyetornya. Ini lossnya jadi boleh bilang jadi permanen. Jadi mendingan kalau gitu dikumpulkan dulu beberapa bulan, kemudian baru mulai nyetor, sehingga tetap ada dana di belakang gitu. Jadi kumpulan itu ada kumpulan, dia nabung 3 bulan gitu untuk persiapan. Nah itu yang dijadikan modal, kemudian di situ dipecah lagi beberapa kali setoran. Jadi tetap ada peluru. Dan yang satu lagi yang harus di manajemennya emosi ya. Kan si Einstein udah sebut itu ya, E sama dengan MC kuadrat. Kalau tradingnya pakai emosi, MC-nya kuadrat. Kalau lagi panas, stop dulu deh. Ya, ini bener nih. Menit 14 ya, Pak? E sama dengan MC kuadrat, Pak. Biar nggak susah begitu, Pak. Ingatnya, Pak. E sama dengan MC kuadrat. Itu aja, Pak. Yang susah itu kalau lagi habis, ya memang sih kalau habis loss panas gitu, kita mau cepet balikin itu, nah itu udah yang bikin habis, Pak. Ini menit 14 ya. Ini deh. Kayaknya lebih panjang itu. Candle kedua. 1% candlestick gitu ya. Trennya turun, nggak ada pilihan lain gitu. Oke. Jadi ini menurut saya nih Pak. Jadi kalau soal gimana gitu ya, biar gue bilang kenapa modal kita cepat habis ya, karena alasan jawaban pertama ya karena kita tidak mengatur dia gitu Pak. Kenapa kita kemudian tiba-tiba jadi punya floating berkepanjangan gitu. Saya bilang saya nggak akan salahkan itu, nggak akan bilang salah itu, enggak. Jadi floating berkepanjangan pertama gara-gara alasan jawaban pertama biasanya tuh karena setorannya kegedean. Setorannya terlalu besar gitu, setoran. Sementara pengalaman trading kita belum menunjang untuk trading dengan nominal besar. Jadi misalkan terutama buat teman-teman yang baru gitu, kalau baru trading kemudian langsung pakai 500 juta gitu ya, terus pakai 0,1 lot, aman itu sebenarnya 50.000 ke. Cuma problemnya satu nih, terkadang nih Pak problemnya nih, kayak gini nih dia akan terlalu santai gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Sampai lossnya 200-an juga nggak apa-apa, lossnya 2.000-an juga nggak apa-apa, 50.000 ke 2.000 itu masih jauh jaraknya, terlalu santai jadinya. Nanti saking santai kemudian mulai deh
Atau juga kadang-kadang terlalu nggak apa-apa lah buang dikit gitu. Tapi dibuang-buang terus ya habis. Jadi kalau memang kita masih kita nggak bisa, bukan nggak bisa ya, mungkin kita belum berkemampuan untuk mengelola dana sebesar itu, mungkin kita perkecil, tarik aja sebagian itu kita kecilkan, sehingga itulah besar risiko yang lebih bikin tenang. Kalau kita setorkan 50.000, maka Bapak siap ruginya mestinya 50.000. Kalau nggak siap jangan setorkan 50.000. Kalau Bapak siapnya cuma 5.000, setorkan 5.000. Kalau nggak siap jangan 5.000. Nomornya makan apa? Udah, mantap. Tapi di bagian risk itu memang saya sendiri belum pernah ketemu yang ini, yang benar-benar sadar resiko gitu Pak. Di awal aja sih. Ya saya siap, saya siap deh rugi 10.000 gitu ya. Tapi begitu mulai floating 5.000-an mulai ditegang dia. Gawat nih. Terus frustasi deh, aduh salah nih, kacau gitu. Jadi berarti jangan dulu. Boleh aja punya modal 10.000, setorkan aja dulu yang 1.000-an kan nggak apa-apa, atau setorkan kecil-kecil 500 gitu kan. Seluruhnya kan jadi lebih banyak. Mental juga jadi lebih bagus. Ini sih dari yang ini. Walaupun dengan model kayak gini banyak yang waktu ada di satu forum diskusi itu bilang kalau model gini dia bilang mirip ya, dia memakai acuan yang karangan si siapa ya, Meridiana atau apa ya itu, smart trader not gambler gitu ya. Sebenarnya kalau menurut saya, kalau Bapak belum berkemampuan mengelola 50.000 kemudian menyetor 50.000, itu gambling. Tapi kalau punya modal 50.000 kemudian Bapak setorkan cuma 500, itu smart Pak. Itu benar-benar smart. Misalnya seperti yang saya lakukan tadi malam gitu ya. Saya ada posisi buy gold, kemudian dia turun. Saya buy-nya 1 lot. Kemudian pas dia turun, ini yang punya kelebihan dana di belakang masih besar, langsung masukin terus di boom gitu, boom. Sebentar itu selesai masalahnya. Itu jadi di situ kalau kita bisa memanage modal kita ya, strategi itu banyak gitu. Tapi kalau kita cemplungkan semuanya, sebenarnya pilihan strateginya jadi berkurang. Rada beda dengan saham kan Pak. Kalau saham kan gitu bisa Bapak beli sahamnya BRI yang lagi 4.600-an nggak usah ya. 4.600-an kalau beli 100-an lembar gitu kan, 1 lot itu 4 jutaan ya, 5 jutaan gitu ya. Kan sebenarnya uang kita langsung habis 5 juta. Ini yang membedakan ya. Tapi kalau Bapak setor 500 dolar 5 juta di GK gitu ya, atau di broker lain, pas kita ngambil 1 lot kita nggak apa ya, nggak dapat catatan apa-apa, dan ada free margin itu. Oh, 4580, oke. 46 data mendekati bener ya Pak. Saya nggak mantau dia. BRI ya. Nah, bedanya begitu ya Pak, pas Bapak beli saham. Sebenarnya kan kita keluar uang beneran gitu ya, keluar ya, uang kita hilang. Cuk. Di balance-nya tuh kalau pakai balance-nya hilang lah. Cuk, kepotong gitu langsung kayak cut loss gitu ya, langsung kayak cut loss. Kalau di sini kan, nih saya beli 1 lot kan butuh 250 dolar, tapi enggak, 250 dolar tidak memotong balance.